Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku pejuang hijrah yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, semua orang pasti menginginkan untuk memperoleh kekayaan dan keberhasilan yang lebih baik. Namun, kita sebagai seorang muslim harus tetap mengutamakan cara yang halal dalam mencapai tujuan. Kita harus benar-benar memahami arti penting dari mengembangkan harta secara halal tanpa riba. Pada video Hapus Riba hari ini, kita akan menjawab pertanyaan bagaimanakah mengembangkan harta secara halal. Pertanyaan tersebut diajukan oleh seorang kawan di klinik riba Kota Bekasi. Namun supaya tidak membosankan, video ini kita sajikan sambil tafakur alam di situ Pasir Maung, Dago Parung Panjang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku pejuang hijrah, mengembangkan harta atau menambah harta itu berarti kita memindahkan harta orang lain ke dalam kantong kita. Memindahkan harta orang lain secara halal, tanpa riba, maisir, dan goror. Sebagaimana kita ketahui, riba adalah perbuatan haram dan terlarang bagi umat Islam. Riba merupakan bentuk kezoliman yang merugikan satu pihak dan memberikan keuntungan pada pihak yang lain. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh melibatkan diri dalam praktik riba, baik itu sebagai pemberi maupun sebagai penerima, saksi, pencatat. Mengambil keuntungan dari orang lain boleh, tapi jangan dengan cara kezaliman. Riba artinya bertambah. Jika riba dilarang, maka bagaimana cara supaya harta bertambah secara halal? Pada video Hapus Riba hari ini, saya menyampaikan 4 poin berikut ini. 1. Sebuah hadis tentang pertanyaan yang pasti akan ditanyakan pada setiap orang di akhirat kelak. 2. Jenis-jenis akad uang yang keluar atau masuk. 3. Riba artinya bertambah. Bagaimana cara membuat harta bertambah secara halal? 4. Yang menjadi masalah, akad sosial bercampur aduk dengan akad komersil. Yuk kita simak videonya. Kalau orang kaya kemudian dia gini, pertanyaan berikutnya besar, apakah orang kaya zaman Rasulullah itu memikirkan pengembangan kekayaannya dia? Iya. Caranya seperti apa? Pengembangan hartanya. Mengembangkan hartanya caranya bagaimana? Kan ada hadis ya. Di akhirat nanti setiap kita akan ditanya 4 pertanyaan. Gitu. Sebelum 4 ini dijawab kita nggak bergerak kemana-mana. Nah, salah satunya ditanya tentang malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh, wa fima anfaqahu, dan untuk apa dikeluarkan, kemana dikeluarkan. Nah, ini yang menarik bahasanya anfaqo. Kalau terjemahannya kemana diinfakkan. Nah, ini infak bukan berarti kaitannya dengan sosial nih. Jadi ada infak komersil, ada infak sosial. Nah, infak secara harfiahnya adalah mengeluarkan uang. Gitu, ya kan? Nah, nanti status mengeluarkan uangnya, kalau secara sosial ya dia bisa berarti meminjamkan, ini saya keluarkan, saya pinjamkan, berarti harus balik lagi tanpa lebihan. Ini saya keluarkan uang saya, nggak usah balikin, berarti hibah. Ini saya keluarkan, nanti saya dapat pahala, sedekah. Ini saya keluarkan, sudah haulnya, sudah sesuai dengan nisabnya, penerimanya juga sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, berarti zakat. Ya kan? Ini saya keluarkan nanti bagi hasil ya. Nah, berarti kan investasi, mudharabah, gitu kan? Ini saya keluarkan nanti saya dapat barang, baru itu barter, jual beli. Nah,
pemilik uang harus tahu uang itu dikeluarkan untuk apa. Kan tadi wa fima anfaqahu, dikeluarkan untuk apa, dia harus tahu. Dan ketika dia menerima min aina iktasabahu, dia menerima uang. Ini uang apa nih statusnya? Dia juga harus tahu. Gitu. Jangan misalnya saya minjem uang nih sama Pak Haji, ya kan? Nanti kita jalan, Pak Haji saya traktir. Begitu saya ditagih, kan udah saya cicil, udah saya traktir tuh berapa kali. Nah kan nggak jelas jadinya. Padahal uang itu bukan uang cicilan, tapi uang traktir. Beda kan? Beda. Nah berarti kita harus jelas gitu. Nah sekarang orang kaya ingin menumbuhkan uangnya. Riba itu kan bertambah. Ya. Artinya, nah, bagaimana dia ingin menumbuhkan, ingin menambahkan uangnya? Maka wa ahalallahul bai' wa haramur riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, gitu. Berarti ada jalur yang halal, yaitu jual beli. Nah, jual beli ini skema dasarnya adalah barter, pertukaran, gitu. Dia manfaatkan uangnya. Di dalam jual beli itu nanti banyak tuh turunan-turunannya, ada makelar, ada supplier, gitu kan, ada produksi, ada segala macam. Nah, dia mau ambil di mana posisi itu, gitu, di dalam lingkaran jual beli itu. Nah, berarti ya boleh. Zaman dulu kan begitu. Nabi sebelum jadi Rasul ambil barang ke Siti Khadijah, ya kan, gitu. Kemudian para orang-orang kaya juga menitipkan barang-barangnya, gitu. Itu masalah perdagangan. Ada juga masalah produksi segala macam. Jadi tidak ada masalah pengembangan uang. Yang tidak boleh status sosial dikomersilkan. Ini saya pinjemin ya, tapi nanti saya minta lebihan. Satu, dia sosial, akad sosial, tapi dia mau komersil. Kan jadi campur aduk. Ini laki apa perempuan, jadinya bencong. Masalah kan? Ini sosial apa komersil nih? Utang atau investasi nih? Gitu, jadi nggak jelas. Itu. Nah, kalau mau cari untung, ya komersil. Ada potensi untung, tapi ada potensi rugi. Siap dapat untung, siap dapat rugi, gitu. Tapi kalau yang sosial nggak ada ruginya, dia untung terus. Karena kan ada Allah yang man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu adafan katsira, kan. Siapa yang meminjamkan uang, Allah akan melipat gandakan. Jadi yang berhak untuk memberikan kelebihan adalah Allah, bukan kita. Nah, fungsi Allah diambil. Allah marah. Bukan tugas lu meribakan. Ibarat kata kan, ini tugas gua nih, gitu kan? Gitu. Allah marah, jadi gitu. Jadi kalau meminjamkan nggak ada ruginya, tidak ada potensi kerugian. Makanya jangan mengambil keuntungan di situ. Gitu. Jadi terbuka peluang untuk menumbuhkan uang. Apakah kita bisa melakukannya sendiri atau mendorong orang lain, gitu. Perniagaan atau memang investasi? Iya. Investasi yang tadi sifatnya apa? Bagi hasil dari itu. Perniagaan, iya. Nah, tinggal lingkaran dari jual beli itu kita mau di tradingnya, mau di produksinya, mau di distribusinya, kan? Melibatkan banyak hal tuh. Nah, tadi ada kalimat atau kata begini, Bang. Kita harus tahu ini yang kita terima ini untuk apa, gitu. Iya. Pertanyaannya, apakah dari mana kita peroleh ini itu perlu tahu juga nggak? Iya, ini uang apa, gitu. Oke. Kalau transaksinya ya, bukan sumber uang. Sumbernya gitu. Jadi transaksinya, bukan sumber uangnya. Iya. Sumber uangnya mau dari halal maupun tidak halal pun sebenarnya kita nggak tahu persis kan dulunya. Nggak usah ditahu, nanti puyeng kita. Nggak usah cari tahu gitu ya. Nggak usah korek-korek gitu kan. Iya, betul. Karena kan jadi untuk apanya aja jelasin. Riba itu kan yang diharamkan karena transaksinya, bukan uangnya. Uangnya mah nggak berdosa. Oke. Ya kan? Yang berdosa itu transaksinya. Misalnya kita berdua nih, ini apa nih status transaksinya gitu maksudnya, gitu kan? Itu. Oh, ini saya pinjamkan
oh ini saya buat beli gitu kan, gitu. Jadi jelas terima uangnya juga gitu. Udah pegang aja dulu dah. Nah kan nggak jelas, belum bisa kita pakai. Oh berarti titipan. Titipan, Harus suruh pegang aja dulu kan, gitu. Nah terkadang kita nggak tahu nih uangnya untuk apa. Jadi double status tuh yang. Sebagai penutup video Hapus Riba hari ini, marilah kita tersaling mengingatkan bahwa harta yang haram tidak pernah membawa berkah. Marilah kita semua berusaha untuk mengembangkan harta secara halal tanpa riba agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak bisa mengambil jalan singkat untuk mengembangkan harta, namun dengan cara yang halal, tidak hanya harta yang bertambah, tapi juga hati kita yang semakin tenang. Ketika kita memilih mengembangkan harta secara halal tanpa riba, kita telah membuat pilihan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan yang melampaui kehidupan di alam dunia ini. Masa depan yang sesungguhnya di akhirat kelak. Semoga Allah ridho dan semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.